Di Medlin nggak ada yang keberatan sama sekali, itu dia. Ya jelas dia ngebuka kalau masuk Medlin, kalau pemerintahan ini buat hukum sudah kembalikan fungsinya. Itu aja kita. Sebenarnya maksud bapak-bapak ini apa? Keberatan? Ya keberatan kita. Keberatan dalam hal apa? Keberatan satu, merasa terganggu. Warga sini rata-rata muslim ya. Rata-rata muslim. Satu ya. Kata bapak tadi betul. Toleransi itu yang nggak mesti lihat. Masalahnya Pak, kalau ibu punya izin ya, silakan izin lurah, RT, RW, camat. Ini ada izin operasionalnya Pak. Ada izin Dari kan sudah ada di desa Pak. Jadi disampaikan izin dari mana? Izin dari mana? Izin apa? Sudah ada tembusan dari KSG, ada tembusan dari pusat. Jadi kami bukan liar Pak. Izin sini. Hari-hari ini kita melihat hal yang sama. Bagaimana cemoohan tetangga kita terhadap iman kekristenan. Kita yang percaya kepada Yesus, mereka yang kebakaran jenggot. Kita yang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, pakai alat musik di gereja, mereka yang kebakaran jenggot. Mereka yang tidak terima. Aneh Bapak Ibu. Tapi nyata kita melihat di media sosial hari-hari ini. Kita beribadah, mereka yang kepo, mereka yang ganggu, mereka yang tidak terima kita ibadah. Mereka berkata Tuhan tidak menerima ibadahmu. Dari mana mereka tahu Tuhan tidak menerima ibadah kita? Nah, jadi saudaraku para pencinta channel Jelah Baget, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kasih Tuhan, firman Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Lalu pertanyaannya Bang Pendi, adakah firman Tuhan yang diubah-ubah? Ada. Siapa yang mengubah? Nabi palsu, guru palsu. Saudara akan mendengar ya, dan saudara akan mendapatkan. Benarkah yang saya sampaikan? Alkitab kita diubah oleh nabi palsu, oleh guru palsu, oleh pengajar palsu, atau tidak? Contohnya, di dalam Alkitab, mulai Kejadian sampai Wahyu, itu diceritakan mengenai satu pribadi. Kelahiran, kematian, kebangkitan. Lalu jauh setelah Alkitab, datang ajaran lain. Ya, datang guru lain, datang pengajar lain Bapak Ibu, menceritakan kebalikan daripada apa yang tertulis dalam Alkitab. Dalam Alkitab diceritakan bagaimana kelahirannya, bagaimana kematiannya, bagaimana kebangkitannya. Ajaran lain mengatakan jauh setelah Injil menceritakan kebalikan daripada apa yang tertulis dalam Alkitab. Di dalam Alkitab tertulis dengan jelas, kita imani Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Ada ajaran yang datang jauh setelah Injil menulis, mencatat, memberitahukan bahwa Yesus Kristus tidak mati di salib, tetapi dia diangkat. Yang mati di salib itu adalah orang yang diserupakan. Dan ternyata Bapak Ibu, banyak di antara mereka yang mengaku orang yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Dari mana mereka tahu Yudas Iskariot? Apakah mereka ambil dalam Alkitab? No, tidak mungkin. Kenapa? Karena jelas sekali tertulis dalam Alkitab bagaimana Yudas Iskariot itu mati. Apakah dia mati di atas kayu salib atau bukan? Ya, ini semua orang tahu Bapak Ibu. Jelas sekali bukan, Yudas Iskariot bukan mati di atas kayu salib. Lalu pertanyaannya, dari mana mereka ambil itu? Itu cerita bahwa yang mati di atas kayu salib itu adalah sahabatnya Yesus Kristus yang bernama Yudas Iskariot. Bahkan ada banyak ulama juga mengatakan yang mati di salib itu adalah orang yang diserupakan, tetapi mereka tidak tahu siapa yang diserupakan. Akhirnya ramai-ramai orang berkata, mengambil satu keputusan yang diserupakan itu wallahu alam. Hanya Allah yang tahu siapa yang diserupakan. Ya, hanya Allah yang tahu. Kita bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Karena apa yang kita imani itulah berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Firman Tuhan, hukum Tuhan. Kalau saudara-saudara kita, itu semuanya penafsiran Bapak Ibu. Ya, penafsiran. Penafsiran ini
penafsiran itu, penafsiran A, penafsiran B, penafsiran C. Sehingga kita melihat di lapangan saling bertentangan antara penafsiran A, penafsiran B, dan penafsiran C itu saling bertentangan. Nah, kenapa? Karena hukum yang dibuat itu adalah hukum berdasarkan ijtima, berdasarkan hukum penafsiran, bukan hukum Tuhan. Kalau hukum Tuhan, saudara, dari atas A sampai ke bawah sana itu tetap A. Tidak akan berubah ke B, C, D, E, tidak akan. Tapi kalau hukum buatan manusia, hukum penafsiran manusia, itu berubah-ubah, Bapak Ibu. Tempat yang lain begono, tempat yang ini begono, tempat yang sana begono, tempat yang lain lagi begona. Jadi tidak sama hukumnya. Kalau Alkitab, A di daerah ini, di daerah manapun kita pergi, hukumnya tetap A. Maka itu kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Manusia berubah-ubah, pikiran manusia berubah-ubah, tetapi pikiran Tuhan tidak pernah berubah-ubah. Alkitab tidak pernah berubah-ubah. Lalu yang berubah apanya, Bang Pendi? Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu. Yang berubah itu adalah bahasanya. Supaya kita bisa lebih memahami lagi bahasanya. Diperindah lagi. Kita dibuatnya lebih memahami lagi, lebih mengerti lagi. Itu yang saya dapatkan, Bapak Ibu. Tetapi prinsip-prinsip, dasar-dasar Alkitab tidak pernah diubah-ubah. Siapa manusia ini yang berani mengubah firman Tuhan? Tidak ada yang berani mengubah firman Tuhan. Kecuali, saudaraku, ajaran yang datang setelah Injil. Ya, merekalah yang berubah, mengubah-ubah firman Tuhan. Yesus mati di salib, mereka katakan dia tidak mati di salib. Tetapi yang mati itulah orang yang diserupakan yang bernama Yudas Iskariot. Tetapi banyak juga di antara mereka itu yang tidak tahu siapa ini yang diserupakan. Kenapa? Karena dia tidak dikasih tahu. Tapi kita melihat bagaimana proses penyaliban itu. Orang yang diserupakan itu, ini katakanlah kita ikuti gaya mereka. Yang diserupakan itu tidak pernah membela dirinya sedikit pun, Bapak Ibu. Sedikit pun orang tersebut tidak pernah membela dirinya. Oi, ini bukan Yesus, tapi aku inilah Yudas, atau aku inilah si Fulan, si Pulen. Tidak pernah. Dia terima saja. Mungkinkah orang yang tidak bersalah orang itu terima? Pasti orang itu akan bela diri mati-matian. Orang itu akan teriak mati-matian. Orang itu teriak sampai orang-orang di sekitarnya itu berpusat melihat, memandang kepada, mencari suara teriakan itu. Siapa yang teriak itu? Siapa yang minta tolong? Tapi kita lihat bagaimana proses penyaliban Yesus, tidak pernah dia teriak minta tolong. Bahkan Yesus berkata di atas kayu salib, "Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hari-hari ini kita melihat hal yang sama. Bagaimana cemoohan datang ke kita terhadap iman kekristenan. Kita yang percaya kepada Yesus, mereka yang kebakaran jenggot. Kita yang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, pakai alat musik di gereja, mereka yang kebakaran jenggot. Mereka yang tidak terima. Alkitab kita direvisi, mereka sendiri yang tidak terima. Aneh, Bapak Ibu. Tapi nyata kita melihat di media sosial hari-hari ini. Kita beribadah, mereka yang kepo, mereka yang ganggu, mereka yang tidak terima kita ibadah. Mereka berkata Tuhan tidak menerima ibadahmu. Dari mana mereka tahu Tuhan tidak menerima ibadah kita? Nah, jadi saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Yang direvisi itu adalah bukan prinsip dasar Alkitab, tetapi bahasanya, supaya kita mudah memahami dan kita mudah membaca. Kenapa prinsip dasar Alkitab tetap sama dan tidak bisa diubah-ubah oleh manusia? Ini karena keyakinan kita bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang memberikan inspirasi dan makna-maknanya ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh manusia. Assalamualaikum Bishim Hamasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasiah Urwah Hakudes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara.
terus ulang doa dan bawa bagian dalam doa syafaat saudara, agar melalui penginjilan kita, pelayanan kita, banyak orang di sekitar kita menemukan kebenaran, menemukan Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di luar Dia tidak ada keselamatan. Yang bisa membawa kita ke surga hanya firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih. صوتي ينادي بكل البلاد، صوتي ينادي بكل البلاد. تعالوا يا ولادي، تعالوا يا احبابي، تعالوا يا ولادي، تعالوا يا احبابي. فالخلاص خير خير من الموت. لا اله الا هو، قوموا سبحوه. لا اله الا هو، قوموا سبحوه.